Ini adalah video motivasi hari Minggu. Setiap hari Minggu kami menghadirkan berbagai jenis video yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Hari ini, kami akan membahas 15 hal yang perlu Anda ketahui saat memulai bisnis. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Halo Aluxer, kami melanjutkan seri motivasi hari Minggu kami di sini dengan video yang ditujukan bagi mereka yang berencana atau baru saja memulai bisnis pertama mereka. Tujuan kami membuat video ini selalu untuk memberi Anda para Aluxer sedikit kejelasan tentang apa yang harus Anda harapkan dalam perjalanan Anda menuju kesuksesan. Setelah menanyakan kepada Anda apa yang menurut Anda akan memberikan dampak terbesar, sebagian besar dari Anda menyarankan bahwa Anda berencana untuk memulai bisnis atau perusahaan pertama Anda. Jadi, pemberitahuan atau rencana permainan akan bermanfaat. Sekarang, mari kita selesaikan ini sejak awal. Memulai bisnis bukan untuk semua orang. Beberapa orang memiliki serangkaian sifat tertentu yang lebih cocok dengan pola kewirausahaan daripada yang lain. Anda bisa bahagia dan sukses dengan bekerja untuk orang lain. Itu semua tergantung pada siapa Anda sebagai pribadi. Jika Anda yakin bahwa Anda ditakdirkan untuk menjadi seorang wirausahawan dan ingin memulai bisnis, video ini akan membantu Anda untuk menentukan rencana permainan dan memeriksa ulang keyakinan Anda yang sudah ada. Masalah yang kami temukan saat melakukan riset untuk video ini adalah bahwa sebagian besar artikel tentang topik ini cenderung menghindar dari kebenaran yang sulit diterima dan pada dasarnya semuanya memuntahkan informasi yang sama. Jika kami melakukannya, kami harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Kami menyusun video ini agar cocok untuk semua orang yang berada di tahap awal perusahaan mereka. Dan jika ada cukup minat, kami dapat membuat bagian kedua dengan menambahkan beberapa poin lagi. Jika Anda baru di sini, selamat datang. Pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di Instagram Dialux. Dengan demikian, berikut adalah 15 hal yang harus Anda ketahui saat memulai bisnis. Pertama, bicara itu murah. Tidak ada yang peduli dengan apa yang Anda rencanakan sampai Anda melakukannya. Kami mendapatkan ratusan email dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka berencana meluncurkan perusahaan. Bahkan di antara teman-teman Anda, kami yakin bahwa setidaknya beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka berencana untuk memulai sebuah proyek baru dan bahkan memberi Anda gambaran sekilas tentang seperti apa bentuknya. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar melakukan sesuatu tentang hal itu? Kami dapat menjawabnya. 1 dari 60 orang. Untuk setiap 60 orang yang mengatakan bahwa mereka berencana untuk memulai sebuah bisnis, hanya 1 yang benar-benar melakukannya. Sisanya hanya berbicara tentang sesuatu yang pada akhirnya tidak akan pernah mereka lakukan. Kebanyakan orang akan mencari alasan, mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat atau alasan apapun yang mereka temukan, tetapi hasilnya selalu sama. Dunia tidak peduli dengan apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan. Dunia tidak berjalan berdasarkan angan-angan. Tidak peduli berapa kali Anda membaca rahasianya, dunia bekerja pada orang-orang yang menyelesaikan sesuatu. Bicara itu murah. Aluxer, sebaliknya, biarkan pekerjaan Anda berbicara untuk Anda. Nomor 2. Sebuah ide tidak ada nilainya sebelum menghasilkan hasil. Sebuah ide bernilai $1 juta hanya setelah menghasilkan $1 juta. Berita terbaru, Aluxer, ide itu gratis. Setiap orang punya ide, banyak sekali. Sebenarnya, ide-ide itu tidak seistimewa itu. Bicaralah kepada siapa saja di sekitar Anda dan mereka dapat langsung mengemukakan 5 ide bisnis atau proyek. Namun seperti yang telah kami sebutkan di poin sebelumnya, karena setiap orang memiliki banyak ide, jumlahnya sangat banyak. Sebagian besar dari ide-ide tersebut sebenarnya adalah ide yang bagus, tetapi bukan berarti ide-ide tersebut bernilai apapun. Ide-ide tidak akan bernilai apapun kecuali jika dipadukan dengan eksekusi yang tepat. Begini saja, ide yang bagus dengan eksekusi yang buruk, tidak hanya tidak akan menghasilkan hasil positif apapun, tetapi juga akan menghabiskan sumber daya dan waktu. Sementara itu, ide yang biasa-biasa saja dengan eksekusi yang hebat akan menjadi bisnis yang layak. Sangat jarang ide yang bagus dan eksekusi yang hebat bertemu, dan keduanya hampir tidak pernah terjadi pada tahap awal. Anda memulai dengan ide yang sederhana, yang pada waktunya dapat berkembang menjadi ide yang bagus. Namun eksekusi adalah segalanya. Hanya karena sebuah ide terdengar hebat bagi Anda, bukan berarti dunia akan berpikir demikian juga. Kami sarankan Anda mencari pendapat yang tidak bias. Jangan dengarkan teman dan keluarga Anda karena mereka peduli terhadap Anda dan mereka akan memuji Anda. Jika Anda menginginkan umpan balik yang nyata terhadap ide Anda, mintalah orang untuk memberikan Anda uang. Anda akan menemukan bahwa semua orang mengatakan sebuah ide itu bagus dan mereka akan membayar sesuatu seperti itu sampai Anda benar-benar meminta mereka untuk membuktikan ucapan mereka. Jangan bersikap protektif terhadap ide Anda. Ide itu tidak terlalu istimewa. Semuanya tergantung pada kemampuan Anda untuk mengeksekusinya. Selain itu, Anda tidak memerlukan ide yang revolusioner untuk menjadi kaya. Anda tidak perlu menemukan kembali roti tawar untuk memiliki toko roti yang sukses. Facebook bukanlah jejaring sosial pertama, dan mengantarkan makanan ke pelanggan bukanlah hal yang revolusioner. Anda hanya perlu mengeksekusinya lebih baik daripada pesaing Anda. Nomor 3, tidak ada yang lebih peduli dengan bisnis Anda daripada Anda sendiri, dan mereka tidak akan pernah peduli
tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan kepada mereka. Bisnis Anda adalah produk dari impian, keinginan, dan kebutuhan Anda untuk mewujudkan sesuatu yang benar-benar Anda yakini. Anda mungkin menginspirasi orang untuk bergabung dengan tujuan Anda, tetapi tidak ada seorang pun yang akan menginginkan bisnis ini berhasil seperti Anda. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan pada tahap awal, terutama jika bisnis tersebut memiliki banyak pendiri. Jika Anda bermitra dengan orang lain untuk membangunnya, setiap anggota harus menginginkannya sama besarnya dengan Anda dan bersedia memberikan apapun yang dibutuhkan. Sering kali kita melihat sahabat bekerja sama untuk memulai bisnis, hanya untuk menyadari setelah 6 bulan bahwa salah satu dari mereka tidak begitu bersemangat dengan ide tersebut dan ingin beralih ke hal lain. Mitra bisa menjadi hal yang hebat, terutama jika mereka dapat mengisi kekosongan dalam keahlian Anda. Namun, dengan setiap orang yang Anda bawa, ingatlah bahwa Anda juga membagi kue. Jarang sekali Anda melihat bisnis dimulai oleh satu pendiri. Keuntungannya adalah Anda dapat menyimpan semua keuntungan. Kerugiannya adalah akan jauh lebih melelahkan daripada yang Anda kira. Tidak peduli ke arah mana Anda melangkah maju, anggaplah tim Anda sebagai papan catur. Anda ingin sebanyak mungkin dari mereka berada di sekitar Anda saat Anda menang, tetapi Anda tidak menahan diri untuk mengorbankan beberapa dari mereka jika sebaliknya Anda akan kalah dalam permainan. Nomor 4, Anda tidak butuh uang untuk memulai bisnis. Anda adalah bisnis di awal. Ini adalah salah satu hal yang membuat orang tidak mau memulai. Mereka semua berpikir Anda butuh banyak uang untuk memulai. Ini karena kebanyakan orang melihat tahap akhir perusahaan, bagian di mana Anda memiliki banyak karyawan, tim pemasaran, berbagai produk, bahan baku, dan kekayaan intelektual terdaftar. Bukan seperti itu cara memulai bisnis. Bisnis dimulai dengan satu orang, Anda, yang bekerja keras dan berkembang seiring berjalannya perjalanan. Anda dapat memulai bisnis dengan kurang dari $100. Dalam deskripsi video ini, kami akan menautkan ke sebuah buku yang membuktikan berbagai model bisnis yang semuanya dimulai dengan anggaran terbatas. Jika Anda bahkan tidak punya $100 untuk memulai, dapatkan pekerjaan 1 bulan atau tambahkan nilai bagi orang lain dengan cara apapun yang Anda bisa sehingga mereka dapat membayar Anda dengan jumlah yang sedikit. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa di awal, Anda punya banyak waktu. Itulah sumber daya utama Anda. Anda akan mengubah waktu Anda menjadi uang dan menggunakan uang itu untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Ini cukup mudah jika Anda memikirkannya. Nomor 5, bersiaplah untuk berkorban. Sesuatu yang kebanyakan orang tidak sadari saat memulai bisnis adalah banyaknya kerja keras dan pengorbanan yang dibutuhkan untuk mengubah bisnis tersebut menjadi sukses. Kebanyakan orang memulai bisnis karena mereka tidak ingin bekerja untuk bos. Mereka ingin menjadi bos. Mereka tidak suka harus bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, jadi mereka melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa alih-alih bekerja 8 jam sehari, Anda sekarang bekerja 16 jam sehari, setiap hari, termasuk akhir pekan, dan Anda hampir tidak bisa tidur di malam hari karena terlalu khawatir tentang masa depan. Ya, membangun perusahaan yang sukses akan menghasilkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang seharusnya. Namun, imbalan tersebut tidak datang dengan cuma-cuma. Saat Anda memulai bisnis, bisnis tersebut harus menjadi prioritas nomor 1 jika Anda ingin meraih kesuksesan. Lingkaran sosial Anda hilang, keluarga Anda akan lebih jarang bertemu dengan Anda, kesehatan Anda akan terganggu, dan itu baru permulaan. Jika Anda penasaran untuk mengetahui 15 pengorbanan yang perlu Anda lakukan jika ingin menjadi kaya, klik di pojok kanan atas. Kami memberi Anda perspektif unik tentang masalah ini. Dan jangan menahan kebenaran. Nomor 6, bangunlah dengan cerdas sejak awal. Jika fondasi perusahaan lumpuh, tidak peduli seberapa tinggi rencana Anda, itu pasti akan gagal. Ini adalah sesuatu yang harus Anda pertimbangkan saat memulai. Bisnis yang cerdas akan memenuhi setidaknya beberapa kotak berikut. Pertama, tidak memiliki batas permintaan, yang berarti bahwa saat Anda berkembang, Anda akan selalu memiliki pelanggan. Ini dulunya menjadi masalah dengan beberapa toko khusus kecil di area terkunci. Jika Anda adalah satu-satunya yang menjual topi biru ke kota kecil, pada satu titik Anda akan mencapai batas tertentu di mana penjualan tidak dapat ditingkatkan lagi. Orang hanya membutuhkan satu topi biru dan pada titik tertentu Anda akan menjual satu kepada setiap orang di kota. Tidak ada lagi pertumbuhan. Kedua, setiap bagian dari bisnis Anda dapat diganti, yang berarti bisnis dapat bertahan jika salah satu karyawan masa depan Anda atau salah satu pemasok Anda memutuskan untuk pergi. Ketiga, bisnis Anda dapat berkembang. Anda memiliki rencana yang jelas tentang cara meningkatkan produksi seiring dengan meningkatnya permintaan. Keempat, ada arah yang jelas untuk bisnis. Baik Anda maupun karyawan Anda memahami apa yang sedang Anda upayakan. Nomor 7, orang-orang harus meluangkan waktu agar Anda dapat fokus pada kekuatan Anda.
Jangan menjadi karyawan di bisnis Anda sendiri. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang adalah mereka menukar pekerjaan mereka dengan pekerjaan lain. Kali ini di perusahaan mereka sendiri. Saat Anda memulai, Anda adalah karyawan pertama. Anda perlu turun tangan agar Anda memahami, mengoptimalkan, dan menyempurnakan sistem. Pada poin sebelumnya, kita berbicara tentang membangun bisnis yang cerdas, yang berarti setelah Anda memahami seluruh proses, bagi menjadi sistem-sistem yang lebih kecil dan saling terhubung, lalu temukan orang-orang yang dapat Anda andalkan untuk memikul bagian rantai tertentu. Karyawan Anda ada di sini untuk memastikan mesin berjalan saat Anda memegang kendali, membawa semua orang ke tanah perjanjian. Pendiri harus bertanggung jawab atas inovasi dan pertumbuhan bisnis. Tugas Anda sebagai pendiri adalah mencari cara agar bisnis ini dapat berkembang sehingga setiap orang yang bekerja untuk Anda mendapatkan gaji. Itulah tugas Anda. Tugas mereka adalah memastikan mereka mengurusi hal-hal sehari-hari sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan Anda. Pada tahap awal, Anda akan merasa perlu untuk mengatur semuanya secara mendetail. Namun, hal ini menjauhkan Anda dari tugas terpenting yang Anda miliki, yaitu pertumbuhan. Setiap individu yang terjun ke dunia kewirausahaan memiliki beberapa sifat yang dapat mereka manfaatkan untuk keuntungan mereka. Itulah kekuatan Anda. Kenali dan terapkan. Gunakan untuk mendapatkan hasil maksimal dari waktu Anda. Nomor 8, gagal dengan cepat dan beradaptasi dengan cepat. Bersiaplah jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Anda masih pemula dalam hal ini, jadi Anda perlu mengingat bahwa masih banyak hal yang belum Anda pelajari. Akan ada banyak rintangan di jalan. Tetapi jika Anda serius menjadikan ini sebagai hidup Anda harus terus maju. Anda perlu memikirkan kembali cara Anda memandang kegagalan dan apa sebenarnya kegagalan itu. Bagi kami, kegagalan bukanlah mencapai kehidupan impian kita. Segala hal lainnya hanyalah bagian dari permainan. Anggap perjalanan Anda sebagai pengumpulan data sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk masa depan. 8 dari 10 bisnis gagal dalam 18 bulan pertama. Ini karena pertama, mereka mengalami hambatan yang sangat besar sehingga memutuskan untuk berhenti. Kedua, mereka gagal beradaptasi dengan kenyataan baru mereka. Contoh yang bagus adalah Nokia. Bagi Anda yang tidak tahu sejarah merek tersebut, mereka dulunya adalah produsen karet sebelum beralih ke teknologi. Pabrik karet mereka sedang berjuang, jadi mereka beradaptasi dengan peluang baru yang ditemukan. Beberapa tahun kemudian, mereka gagal beradaptasi dengan lingkungan ponsel pintar yang terus berubah dan hampir membuat perusahaan bangkrut. Raksasa yang pernah mendominasi pasar ini sekarang berjuang untuk mendapatkan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh mereka yang bersedia gagal lebih cepat dan beradaptasi lebih cepat. Nomor 9, kesuksesan jangka panjang bergantung pada kemampuan Anda mengelola sumber daya. Hidup sangat mirip dengan permainan strategi. Anda memiliki beberapa sumber daya yang dapat Anda gunakan. Waktu Anda, tekad Anda, kemampuan Anda untuk bekerja, mungkin sejumlah uang, dan beberapa orang yang Anda kenal. Ini adalah kartu yang telah Anda miliki. Saatnya memanfaatkannya sebaik mungkin. Jangan mengeluh karena tidak memiliki cukup uang untuk memulai. Ya, ada pemain lain yang mendapat kartu yang lebih baik, tetapi Anda memiliki alur cerita Anda sendiri. Anda memiliki perjalanan Anda sendiri, dan tantangan Anda adalah memanfaatkan sumber daya yang Anda miliki sebaik-baiknya. Banyak orang meremehkan waktu. Waktu adalah sumber daya yang kita semua miliki secara setara. Anda memiliki waktu 24 jam yang sama dalam sehari seperti Beyoncé atau Elon Musk. Terserah Anda untuk menggunakannya dengan bijak. Pemain terbaik adalah mereka yang strategis dalam memanfaatkan semua yang mereka miliki. Jika Anda cukup disiplin, Anda dapat keluar dari lubang manapun dan mulai membangun tangga menuju langit. Nomor 10, mentor yang tepat sepadan dengan perjuangan selama 10 tahun. Mereka telah menempuh jalan yang Anda lalui saat ini. Mereka tahu di mana lubangnya. Mereka tahu apa yang ada di depan. Dan Anda akan bodoh jika tidak memanfaatkan pengetahuan mereka dalam perjalanan Anda. Anda membutuhkan orang-orang yang menginspirasi Anda, yang telah melakukan hal-hal yang akan Anda lakukan. Analisis mereka, pelajari mereka, lihat bongkahan emas apa yang dapat Anda peroleh dari pengalaman mereka. Jika Anda cukup beruntung, cukup serius, buktikan bahwa Anda cukup berharga, salah satu dari mereka mungkin akan menjadi mentor Anda. Anggaplah mentor seperti power up. Segalanya menjadi jauh lebih mudah jika Anda memilikinya. Kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para pengusaha baru adalah mereka mencoba mendapatkan mentor terlalu dini ketika mereka baru saja memiliki ide. Harap ingat 2 hal pertama dalam daftar ini.
Omongan itu murah dan ide tidak ada nilainya tanpa tindakan. Seorang mentor yang baik akan ingin melihat hasilnya terlebih dahulu. Mereka tidak akan membuang-buang waktu dan sumber daya mereka sendiri untuk bertaruh pada kuda yang belum pernah mereka lihat berlari sebelumnya. Itulah mengapa penting bagi Anda untuk mendapatkan sedikit daya tarik, untuk memiliki beberapa pengalaman sehingga mereka dapat melihat apa yang akan mereka hadapi. Sekarang, jika ini adalah sesuatu yang Anda minati, kami membuat video yang luar biasa tentang mengapa penting untuk memiliki seorang mentor dan bagaimana cara mendapatkannya. Anda dapat menontonnya dengan mengeklik di sudut kanan atas. Nomor 11, tidak ada jalan pintas ke tempat manapun yang layak dikunjungi. Jangan mencoba menipu permainan karena itu sulit. Kita terpesona dengan orang-orang yang berpindah dari satu bisnis ke bisnis lain, dari hal yang menggiurkan ke hal yang menggiurkan lainnya. Karena mereka ingin cepat kaya. Bahkan jika mereka memutuskan untuk menjalankan suatu bisnis, mereka tidak pernah berusaha. Sebaliknya, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencari jalan pintas, mencari celah. Nilai yang sesungguhnya datang dari membangun fondasi yang kokoh dan menyusun batu bata demi batu bata hingga Anda mewujudkan impian Anda. Anda dapat dengan mudah melihat ini di media sosial. Ada begitu banyak profil Instagram dengan jutaan pengikut yang hanya mendapatkan beberapa ratus like dan beberapa komentar per unggahan. Orang-orang menginginkan kue itu, tetapi mereka tidak mau mempelajari resep dan cara memanggangnya ketika orang lain menawarkan potongan kue dari karton. Mereka mengambilnya karena mereka tidak mengerti seperti apa kue yang sebenarnya. Jika Anda mencoba menipu, Anda hanya menipu diri sendiri. Nomor 12. Menundukkan kepala dan bekerja keras adalah hal yang akan membuat Anda berhasil atau gagal. Satu-satunya hal yang sepenuhnya dapat Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Sangat mudah untuk melihat beberapa hasil awal dan membiarkannya memengaruhi Anda. Ada perbedaan antara memenangkan pertempuran dan memenangkan perang. Anda harus memainkan permainan jangka panjang. Tentu, rayakan kemenangan Anda. Tetapi keesokan harinya Anda harus kembali ke medan perang hari demi hari sampai Anda mencapai kehidupan yang Anda inginkan. Kami tidak dapat cukup menekankan betapa pentingnya disiplin diri, terutama saat Anda membangun hidup Anda. Kesuksesan adalah jumlah tindakan kecil yang diulang setiap hari untuk jangka waktu yang lama. Itulah mengapa Anda perlu terus bekerja keras, terus belajar, tetap rendah hati, dan tetap fokus pada tujuan itu. Jika disiplin diri adalah sesuatu yang selalu Anda perjuangkan, minggu lalu kami menerbitkan video tentang hal itu. Kami butuh beberapa minggu untuk mempersempit proses penguasaan disiplin diri. Dan tanpa bias atau apapun, ini mungkin salah satu sumber daya terbaik yang tersedia tentang topik ini. Klik di sudut kanan atas untuk memeriksanya. Nomor 13, penjualan menyelesaikan semua masalah Anda. Penjualan adalah gas bagi mesin Anda. Tampaknya, Anda hanya akan memiliki setumpuk besi tua. Sebagai pengusaha baru, mudah untuk teralihkan ke pemasaran, pencitraan merek, dan kehadiran di media sosial. Semuanya membantu, tetapi bukan itu yang membuat bisnis tetap berjalan. Tugas Anda adalah mendatangkan uang dari pasar ke perusahaan Anda dan menggunakannya untuk berkembang. Ingat pepatah, uang membuat dunia berputar. Nah, tanpa uang, bisnis Anda tidak akan kemana-mana. Sungguh mengejutkan bagi kami betapa banyak orang yang mengesampingkan bagian penjualan dari bisnis mereka untuk nanti. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menghasilkan uang atau apakah orang benar-benar bersedia membayar. Anda membutuhkan peralatan yang lebih baik, dapatkan lebih banyak penjualan. Anda membutuhkan pemasaran yang lebih baik, dapatkan lebih banyak penjualan. Anda membutuhkan akuntan yang lebih baik, dapatkan lebih banyak penjualan sehingga Anda mampu membayarnya. Ada sangat sedikit masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh penjualan dalam bisnis. Dan itulah mengapa mendapatkan bayaran harus menjadi prioritas nomor satu Anda. Nomor 14, kumpulkan modal dari investor hanya jika Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Mark Cuban memiliki pepatah yang bagus dan bunyinya seperti ini. Pertama kali Anda mengumpulkan uang, saat itulah pertama kalinya Anda rugi karena Anda tidak dapat melakukannya secara organik. Kami punya banyak kenalan di bidang teknologi dan mereka semua merayakan putaran pendanaan mereka seperti mereka menang. Apa yang Anda menangkan? Anda baru saja memberikan 40% perusahaan Anda dengan imbalan sedikit uang tunai yang akan Anda sia-siakan dalam waktu kurang dari 12 bulan. Jangan salah paham, memiliki akses ke modal memang luar biasa. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi fokus utama Anda. Kami tahu pengusaha menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencoba mengumpulkan uang daripada benar-benar mengerjakan produk dan bisnis mereka. Namun sebaliknya, jika Anda menghabiskan seluruh energi Anda untuk meningkatkan produk dan mendapatkan penjualan, Anda tidak akan membutuhkan investor yang mengambil sebagian besar bisnis Anda atau setidaknya mendapatkan penilaian yang lebih baik. Ada momen-momen strategis ketika sebuah bisnis tidak dapat lagi tumbuh atau bertahan tanpa modal eksternal. Tetapi ini seharusnya tidak menjadi sesuatu yang dihadapi oleh perusahaan baru. Lakukan sendiri. Cari tahu. Bangun dan jadilah kreatif. Itu akan mengajarkan Anda lebih banyak tentang bisnis Anda daripada hal lainnya. Nomor 15, bisnis tanpa tujuan akhir tidak akan mengarah kemana-mana. Mengapa Anda membangun ini? Kapan Anda tahu Anda telah berhasil?
Apa tujuan perusahaan? Apa tujuan pribadi Anda terkait perusahaan ini? Apakah perusahaan ini akan dijual di suatu saat nanti? Apakah Anda ingin mempertahankannya sebagai bisnis perusahaan? Semua pertanyaan ini harus dapat Anda jawab bahkan di hari pertama bisnis Anda, karena hal itu akan memberikan perspektif baru. Semua tindakan yang akan Anda ambil mulai saat ini dan seterusnya harus selaras dengan tujuan ini. Anda memerlukan rencana permainan. Tanpa rencana, Anda hanya akan menembak dalam kegelapan. Bisnis yang pendirinya tahu apa tujuan akhirnya tidak hanya memiliki peluang lebih baik untuk sukses, tetapi juga berkembang lebih cepat. Anda akan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mencapai tujuan karena Anda tahu apa yang harus diukur dan memfokuskan seluruh energi Anda untuk mencentang kota-kota tersebut. Nah, ini hanyalah beberapa hal yang ingin diketahui oleh sebagian besar pengusaha senior saat mereka memulai. Jika Anda berencana menjadi multi-jutawan atau bahkan miliarder, 15 hal ini harus menjadi bagian dari pola pikir Anda seperti halnya tujuan Anda. Nah, kami ingin tahu, Aluxer, apakah Anda berencana untuk memulai bisnis atau apakah Anda sudah memilikinya? Bagikan beberapa detail di kolom komentar. Kami senang membuat video motivasi hari Minggu ini karena kami menyusunnya secara khusus tentang hal-hal yang dapat memberikan dampak terbesar dalam kehidupan anggota komunitas kami. Sebagai hadiah karena telah bertahan hingga akhir, Anda tahu bahwa Anda telah memperoleh poin bonus. Nomor 16, jangan khawatir tentang bagian hukum di awal. Anda akan mengetahuinya seiring pertumbuhan Anda. Hukum dan keuangan sama-sama penting dalam jangka panjang, tetapi sejujurnya, Anda tidak perlu khawatir tentang semua itu di awal. Kebanyakan orang tidak memulai bisnis karena mereka percaya bahwa mereka harus melalui begitu banyak dokumen sehingga lebih baik berhenti sebelum memulai. Anda harus mencoba ide bisnis Anda terlebih dahulu. Lakukan eksperimen dengannya. Lihat apakah Anda dapat menarik minat seseorang untuk menjadi klien produk atau layanan Anda. Anda harus berbadan hukum. Mulailah perusahaan formal hanya ketika keadaan mulai serius atau Anda ingin benar-benar memainkan permainan tersebut. Anggaplah hari-hari awal Anda seperti masa percobaan di mana Anda dapat merasakan seperti apa bisnis itu tanpa semua tambahan. Anda akan tahu kapan bisnis siap untuk paket lengkap. Semoga semuanya berjalan cepat untuk Anda dan Anda akan segera mengerti mengapa lebih baik membentuk jenis perusahaan tertentu dibandingkan yang lain. Jika Anda telah menonton video ini sampai titik ini, kami mohon Anda memberitahu kami jenis bisnis apa yang Anda jalankan atau rencanakan untuk dimulai, ditambah kata-kata akhir permainan, sehingga kami tahu Anda adalah Aluxer sejati dan kami dapat berbicara langsung dengan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, para Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan.